Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan tugas mata kuliah HACCP dengan dosen pengampu Ibu Intan Kusumaningrum, SSI MSI, dan Ibu Siti Nur Halimah, STP MSI, dengan judul penerapan HACCP pada proses pengolahan santan kaleng atau canned coconut milk. Anggota kelompok 10 atau tim HACCP kami terdiri dari Asyaf Ihsan P dengan NIM B1810286, yang kedua Azhar Sidki Awanda dengan NIM B1910791, yang ketiga Cassandra Indah Arlina dengan NIM B1910523, yang keempat Holly Salsabila Izanopik dengan NIM B1910366, dan Erwin Setiawan dengan NIM B1910510. Yang kedua, deskripsi produk. Deskripsi produk ini adalah penyusunan rencana HACCP dalam mendeskripsikan sebuah produk. Tim HACCP harus memilih produk mana yang akan dibuat rencana HACCP-nya, informasi yang harus ada pada saat pengolahan yang diterapkan kepada produk tersebut. Contohnya seperti ada pada pH, protein, lemak, kadar air, karbohidrat, dan lain-lain. Metode pengawetan yang diterapkan kepada produk tersebut atau preheating, pengalengan, pemasakan, dan pendinginan, dan penyimpanan. Parameter deskripsi produk dan keterangannya. Yang pertama, nama produk, keterangannya santan kaleng, nama merek dagangnya canned coconut milk, komposisi protein 2,00%, lemak 10,00%, karbohidrat 7,60%, air 80,00%, pH 6,25. Metode pengolahannya pemasakan. Cara pengemasannya pengalengan, konsumennya semua lapisan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan penggunaan. Di Indonesia, santan digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai macam makanan ringan hingga berat. Santan kelapa merupakan emulsi lemak dalam air berwarna putih susu, mengandung protein serta zat gizi lainnya. Santan mengandung berbagai jenis lemak yang baik dan telah diaplikasikan dalam berbagai produk pangan. Santan banyak digunakan untuk olahan masakan Nusantara, contohnya mulai dari sayur lodeh, gulai, rendang, dan lain-lain. Santan telah melekat dalam kuliner Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Dalam tata cara penyajian santan haruslah dimasak terlebih dahulu, tidak boleh dari 3 menit agar santan tidak menjadi sumber lemak jenuh. Santan dapat dikonsumsi oleh orang sehat yang tidak memiliki penyakit tertentu atau alergi. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan santan. 1. Jangan dimasak terlalu mendidih. Santan yang dimasak terlalu mendidih dapat meningkatkan kolesterol tinggi karena nutrisinya sudah hilang. Selain itu, asam lemak pada santan yang dipanaskan berulang kali akan mudah terpecah dan membentuk lemak jenuh. Jika memang harus dipanaskan, maka seminimal mungkin jangan sampai terbentuk lapisan minyak di atasnya. 2. Jangan berlebihan. Mengolah makanan berbahan santan yang berlebihan sehingga bersisa pemanasan lebih dari 1 kali dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. 3. Menggunakan bahan pengganti. Saat ini sudah banyak bahan pengganti yang lebih sehat. Misalnya pengganti santan yang diperkaya dengan serat, yaitu yogurt plain atau susu evaporasi. Yogurt plain termasuk yang mudah ditemui di supermarket dan harganya cukup terjangkau. Bahkan, sudah banyak yang menggunakan sebagai pengganti santan karena bebas kalori. Tiga, menyusun diagram alir. Diagram alir proses merupakan suatu urutan tahapan kerja dalam proses produksi. Diagram alir proses penting untuk menentukan tahapan operasional yang akan dikendalikan, untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, sehingga akan mempermudah pemantauan selama proses produksi santan kaleng. Berikut ini adalah diagram alir proses pembuatan santan kaleng. Bahan baku utama yang dipakai adalah santan, kemudian
dilakukan proses penyaringan atau filtrasi, kemudian dilakukan proses pengadukan atau blending. Pada proses pengadukan ini dilakukan pencampuran atau mixing bahan ingredient. Setelah dilakukan pengadukan, kemudian di preheating, dan setelah itu dilakukan pengalengan. Santan yang telah melalui proses pengalengan kemudian selanjutnya dimasak atau retorting dan didinginkan atau cooling. Setelah itu baru dilakukan proses penyimpanan. 3. Mengkonfirmasi diagram alir di lapangan. Agar diagram alir proses yang dibuat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, maka tim HACCP harus meninjau operasinya untuk menguji dan membuktikan ketepatan serta kesempurnaan diagram alir proses tersebut. Bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat atau kurang sempurna, maka harus dilakukan modifikasi. Diagram alir proses yang telah dibuat dan diverifikasi harus didokumentasikan. Diagram alir proses yang harus diverifikasi di tempat dapat dilakukan dengan cara mengamati aliran proses, meninjau atau pengecekan mesin secara berkala, melakukan perawatan dan sanitasi alat secara rutin, meninjau kondisi di lapangan secara berkala, wawancara terhadap pekerja atau untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, mengamati operasi rutin atau non-rutin. 4. Menyusun daftar semua potensi bahaya. Proses penyaringan peluang high keparahan medium signifikasi tidak nyata. Mixing dan blending peluang low keparahan medium signifikasi tidak nyata. Preheating peluang medium keparahan medium signifikasi nyata. Pengalengan peluang low keparahan medium signifikasi tidak nyata. Pemasakan low keparahan high signifikasi tidak nyata. Pendinginan high keparahan high signifikasi tidak nyata. Penyimpanan medium keparahan high signifikasi tidak nyata. Tahapan proses penyaringan: identifikasi bahaya mikroba, debu, dan pasir, justifikasi penyebab bahaya terbawa dari supplier, tindakan pencegahan dicuci bahan dan alat hingga bersih. 2. Mixing dan blending. Identifikasi bahaya mikroba rambut dan pasir dan debu, justifikasi penyebab bahaya debu dari plafon rambut pekerja, pasir dan logam pada mesin yang digunakan pun kotor. Tindakan pencegahan ditutup pada saat proses mixing dan blending, sanitasi pekerja, dan dicuci mesin sebelum dipakai dan peralatan alat. Proses ketiga, preheating. Identifikasi bahaya mikroba dan serangga, justifikasi penyebab bahaya bakteri yang tersisa pada proses sebelumnya, dan serangga yang hinggap. Tindakan pencegahan dilakukan penerapan suhu yang pas dan ditutup pada saat pemanasan. 4. Pengalengan atau simming. Identifikasi bahaya mikroba dan benda asing, justifikasi penyebab bahaya sanitasi yang tidak bersih dan pengalengan yang tidak rapat. Tindakan pencegahan pencucian dengan cara bersih dan membuat kondisi vakum di dalam kaleng. 5. Pemasakan atau retouring. Identifikasi bahaya benda asing dan debu, justifikasi penyebab bahaya alat tidak bersih atau steril, tindakan pencegahan GMP, SOP pemasakan dan sanitasi alat. 6. Pendinginan. 7. Penyimpanan. Identifikasi bahaya mikroba, justifikasi penyebab bahaya santan disimpan tidak baik, tindakan pencegahan SOP penyimpanan santan. Poin kelima, menentukan titik-titik pengendalian kritis atau TCP. TCP atau titik kendali kritis didefinisikan sebagai suatu titik, langkah, atau prosedur di mana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan, atau diturunkan sampai ke batas yang dapat diterima. Suatu CCP dapat digunakan untuk mengendalikan satu atau beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisik dan mikrobiologi,
Critical limit atau batas kritis adalah suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap tindakan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman. Batas ini akan memisahkan antara yang diterima dan yang ditolak berupa kisaran toleransi pada CCP. Yaitu tabel input atau tahap proses. Yang pertama, penyaringan. Bahaya fisik berupa benda asing, filler robek, atau rusak. Percobaan pertama yaitu yes atau bisa termasuk HCCP. Percobaan kedua tidak, percobaan ketiga juga tidak, percobaan keempat juga tidak. Jadi penyaringan ini dikategorikan bukan CCP. Yang kedua, pengalengan atau shaming. Bahaya berupa bakteri patogen. Untuk percobaan pertama yes HCCP, percobaan kedua no, yang ketiga yes, dan yang keempat no, dan dikategorikan sebagai CCP. Untuk yang ketiga, pemasakan atau retorting. Bahaya berupa bakteri Clostridium botulinum. Untuk percobaan pertama yaitu yes HCCP, percobaan kedua no, percobaan ketiga no, dan percobaan keempat no. Jadi dapat dikategorikan sebagai bukan CCP. Poin keempat, pendinginan, cooling atau after retorting. Bahayanya berupa bakteri patogen. Percobaan pertama yes HCCP, percobaan kedua no, percobaan ketiga yes, percobaan keempat no, dan dapat dikategorikan sebagai CCP. Poin ke-6, menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Tahapan yang pertama, penyaringan dengan jenis bahaya kontaminasi fisik. Batas kritisnya kondisi backfill terbagus, tidak ada keberadaan benda asing. Metodenya pengecekan berkala, frekuensi setiap kali produksi, tindakan koreksi, stop produksi jika terjadi bocor, kemudian periksa apakah backfilter dalam keadaan koyak atau bagus, kemudian periksa apakah ada ditemukan benda asing seperti kawat, skrin, atau logam, dan benda-benda asing lainnya. Dan tahapannya kedua, pengalengan dengan jenis bahaya kontaminasi biologi berupa bakteri patogen. Batas kritisnya SIMRIC 2.80 sampai 3.20 mm, SIM thickness LITO 1.15 sampai 1.25 mm, plain beaded 1.07 sampai 1.17 mm, body hooknya 1.80 sampai 2.20 mm, cover hook 1.80 sampai 2.20 mm, EPT-nya 0.21 plus 0.01 mm, DPT-nya pun sama berupa 0.21 0.01 mm. Winkle ratingnya maksimal 15%, actual overlap minimal 1.08, yang terakhir persen body hook battingnya minimal 72%. Metode pengecekan acak dan berkala, frekuensinya 3 kali per batch, awal, tengah, dan akhir setiap produksi. Tindakan koreksinya stop produksi jika terjadi ketidaksesuaian spek pada pengalengan, lalu dilakukan adjust pada mesin sinar. Kemudian poin yang terakhir yaitu pemasakan atau retorting dengan jenis bahaya kontaminasi biologis berupa bakteri Clostridium botulinum dengan batas kritis suhu material sebelum retorting minimal 48 Celcius, venting time bottom drain closed, time dari steam on itu 3 menit, spek adjust retort, temperaturnya minimal 102 derajat Celcius, steam to reach 110 derajat Celcius, minimal 11 menit dari steam on. Come up time atau steam to reach 117 derajat Celcius, minimal 13 menit dari steam on. Suhu retorting minimal 117 derajat Celcius dan maksimalnya 117,5 derajat Celcius. Viscosity maksimalnya FC 11% sampai 12% yaitu 570 cp, FC 17% 630 cp, FC 20% nya 800 cp, FC 25% nya 950 cp. Metodenya menggunakan pengecekan acak dan berkala, frekuensinya yaitu setiap batch
Lalu yang terakhir, tindakan koreksinya dilanjutkan proses jika masih kurang waktunya, sesuaikan dengan suhu. Pada tahap pendinginan atau cooling after retorting, CCP nomor 4, jenis bahayanya kontaminasi biologi bakteri patogen. Batas kritisnya, suhu cooling water maksimal 38 derajat Celcius. Free chlorine 0,6 sampai 2,0 ppm. Lama waktu cooling maksimal 50 menit. Suhu produk setelah cooling 40 sampai 43 derajat Celcius. Monitoring metode pengecekan berkala. Frekuensi suhu cooling dan produk setiap batch. Free chlorine kira-kira setiap 2 jam. Tindakan koreksi. Lanjutkan proses jika masih kurang waktunya. Sesuaikan suhu dengan pengecekan chiller dan sesuaikan konsentrasi free chlorine. Menentukan suatu sistem pengawasan untuk masing-masing. Prosedur pemantauan atau monitoring adalah tahapan pengamatan atau pengukuran batas kritis secara terencana untuk menghasilkan rekaman yang tepat dan ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa batas kritis tersebut mampu mempertahankan keamanan produk. Tim HACCP menetapkan rangkaian prosedur pemantauan untuk tiap-tiap batas kritis yang ditetapkan, yang mencakup apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana pemantauan tersebut dilakukan. Tindakan monitoring yang dapat dilakukan pada bagian penyaringan santan pada kondisi back filter, apakah dalam keadaan koyak atau bagus, dan keberadaan benda asing, apakah ada ditemukan benda asing seperti kawat screen, logam atau tidak. Pada proses pengalengan atau simming juga perlu diperhatikan spesifikasi mengenai hasil pengalengan yang mencakup body hook, cover hook, seam length, seam thickness, dan lain-lain, yang semuanya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai spek, maka akan memberikan peluang berkembangnya bakteri patogen yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Pada proses pemasakan, retorting perlu diperhatikan mengenai tekanan, suhu, dan lamanya proses retorting. Jika hal ini tidak dikendalikan, maka akan memberikan peluang berkembangnya bakteri Clostridium botulinum. Proses pendinginan setelah pemasakan dilakukan untuk mencegah dan membunuh bakteri patogen. Penentuan upaya perlindungan. Emulsi santan. Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain, di mana molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling terbaur, tetapi saling antagonistik. Winarno 1992. Santan memiliki sistem emulsi minyak dalam air yang distabilkan oleh protein yang terabsorpsi pada lapisan antara minyak dan air. Protein bersama lemak membentuk senyawa lipoprotein yang menjadi lapisan pelindung pada butiran. Dilakukan pembuatan santan dalam bentuk siap pakai, antara lain dibuat menjadi santan instan. Anggraini 1999. Untuk menghasilkan santan dengan masa simpan yang relatif lama, diperlukan teknik pengawetan untuk mempertahankan mutu santan. Salah satunya adalah aplikasi proses termal yang bertujuan mengurangi aktivitas biologis yang tidak diinginkan dalam bahan pangan, seperti aktivitas enzim dan mikroba. Namun, proses termal pada suhu yang terlalu tinggi seperti sterilisasi tidak dapat diterapkan, karena santan mudah mengalami koagulasi jika dipanaskan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius, menyebabkan hilangnya aroma atau flavor kelapa yang harum dan khas.
serta menyebabkan perubahan warna menjadi lebih gelap. Sukasih et al. 2009. Oleh karena itu, dicobakan proses pasteurisasi pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dan bertujuan menginaktivasi enzim dan mikroba pembusuk seperti bakteri, kapang, dan khamir, sehingga mencegah kerusakan yang diakibatkan panas. Dalam pengawetan santan, meskipun santan memiliki senyawa antioksidan atau fenolik, antifungis sebagai pengawet atau asam laurat, penstabil serta emulsifier seperti fosfolipid, cephalin, dan lecitin secara alami. Namun, bahan tambahan pangan atau BTP perlu ditambahkan untuk mempertahankan mutu yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan santan dengan masa simpan yang lebih panjang, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kombinasi formula BTP dan aplikasi pasteurisasi sehingga diperoleh santan dengan karakteristik organoleptik yang baik. 7. Penyusunan prosedur verifikasi. Verifikasi adalah metode, prosedur, dan uji yang digunakan untuk menentukan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rencana HACCP yang ditetapkan. Beberapa kegiatan verifikasi berguna sebagai aplikasi suatu metode, prosedur pengujian, dan evaluasi lainnya untuk menetapkan kesesuaian suatu pelaksanaan dengan rencana HACCP, yaitu 1. Penetapan jadwal inspeksi verifikasi yang tepat, 2. Pemeriksaan kembali rencana HACCP, 3. Pemeriksaan catatan CCP, 4. Pemeriksaan catatan penyimpangan dan disposisi inspeksi visual terhadap kegiatan untuk mengamati jika CCP tidak terkendalikan. 5. Rencana HACCP yang diterapkan benar-benar tepat untuk mencegah timbulnya bahaya proses dan bahaya produk. 6. Prosedur pemantauan dan tindakan koreksi masih diterapkan. 7. Internal audit, pengujian mikrobiologi atau kimia pada produk akhir tercatat. Selanjutnya, batas kritis tahap yang berpotensi tinggi HACCP. Yang pertama, tahapan prosesnya adalah penyaringan. Prosedur verifikasinya, dicuci bahan dan alat hingga bersih, dan dilakukan pemeriksaan alat secara berkala, misal beberapa bulan sekali, dan juga dilakukan pengujian mikrobiologi secara berkala pula. Yang kedua, pemasakan atau retouring. Prosedur verifikasinya itu GMP, SOP, sanitasi alat, kemudian diperhatikan kondisi alat secara serius dalam waktu 2 minggu, dan juga dilakukannya kalibrasi suhu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan jagalnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.